Kita ada di segmen terakhir malam hari ini masih membahas terkait dengan tragedi di balik empati ya di kasus Agus Iwas di Nusa Tenggara Barat. Saya langsung ke Pak Joko. Pak Joko, kalau tadi Mas Reza sempat mengatakan ini diduga salah satu bentuk dari grooming behavior begitu. Kalau melihat modusnya ini. Nah, apa yang kemudian ditangkap dari cerita-cerita para korban, ada sekitar 17 begitu update terbaru dari Anda tadi. Modus-modus apa yang kemudian ditawarkan oleh Agus Iwas kepada para korban ini, Pak Joko? Silakan. Ya, seperti yang saya sampaikan, jadi saat sekarang ini yang sudah diperiksa itu ada 9. 9 polisi masih menunggu yang lain, ya, karena memang yang lain sudah siap sebenarnya, ada yang sudah mau menyampaikan keterangan, tetapi memang polisi juga masih fokus kepada satu case yang ini dulu. Gitu. Nah, soal modus, itu sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mas Reza memang dari versi korban memang ya hampir sama. Dari 4 tahap itu memang dilakukan. Meskipun ada beberapa yang mungkin loncat begitu ya, tapi antara tahapan pertama sampai terakhir yang keempat memang ada yang dilakukan sampai paripurna, ada juga yang mungkin sebagian itu ada loncat. Tapi itu yang disampaikan oleh korban. Sekali lagi sudah saya sampaikan bahwa sekali lagi ini ada 2 versi yang memang harus kita hargai. Ada versi dari korban, ada versi dari pelaku. Yang sama-sama sekarang sama-sama memframing gitu loh. Sama-sama memframing gitu. Jadi kalau bilang framingnya ada semuanya gitu loh. Framing pertama oleh saudara Iwas dilakukan, dan kemudian framing kedua juga oleh para korban dan pendamping juga dilakukan. Dan ini kita hargai lah kira-kira begitu. Dan yang penting sekarang proses ini berjalan, bagaimana kemudian hak-hak dari korban maupun dari tersangka ini dipenuhi. Soal hasilnya nanti hasil kan tetap di pengadilan. Kita tidak bisa menduga-duga. Tetapi yang disampaikan korban memang seperti yang disampaikan oleh Mas Reza tadi. Oke, baik. Saya langsung ke Mas Reza. Mas Reza, menyambung apa yang tadi sudah diungkapkan Pak Joko tadi begitu. Tapi kalau melihat ketika rekonstruksi yang sudah dilakukan beberapa hari lalu begitu, rasa-rasanya kalau berbicara terkait dengan keaktifan, ini kan dari korban Pak, Mas Reza, terkait dengan membonceng pelaku dan segala sesuatunya begitu. Anda melihatnya seperti apa ini Mas? Membonceng pelaku, kemudian konon membayar ini dan itu segala macam. Kenapa itu dilakukan oleh korban? Kemungkinan ada 2 kan, sebagaimana yang saya katakan tadi. Apakah korban dalam posisi terintimidasi, ditakut-takuti, diancam, misalnya, kalau kamu tidak mengikuti perintah saya, aib kamu akan saya buka, foto kamu akan saya sebar, video kamu akan saya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu pertama, kemungkinan. Atau yang kedua, memang dalam posisi terpikat, tanda petik terpikat karena tidak menaruh prasangka buruk terhadap orang yang sesungguhnya punya niat untuk menjahati dirinya. Sesederhana itu. Justru sekarang menurut saya, lagi-lagi saya mengajak kita punya persepsi yang sama. Kekerasan seksual adalah kejahatan serius. Sekarang bayangkan seandainya ada pelaku kekerasan seksual yang korbannya lebih dari 1. Saya memilih untuk menyebut orang-orang yang melakukan kekerasan seksual dengan jumlah korban lebih dari 1 adalah orang yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya? Saya akan sebut juga mereka sebagai residivis. Orang mungkin akan bertanya, bagaimana kemudian kita bisa mengatakan residivis? Kalau misalnya ada pelaku, siapapun itu yang belum pernah masuk penjara sebelumnya. Begini, di dalam khazanah psikologi forensik, residivisme itu adalah istilah payung. Untuk menunjuk tentang perbuatan pidana yang berulang. Argonya ada 4. Salah satu argonya adalah memang re-entry, yaitu keluar masuk penjara. Tapi juga ada argo yang lain, yaitu re-offense. Seseorang terlepas apakah dia pernah punya riwayat berproses hukum atau tidak, tapi kalau memang faktanya dia berulang kali melakukan kejahatan dan korbannya juga banyak, maka dia bisa disebut sebagai residivis. Walaupun sekali lagi argonya bukan re-entry tetapi re-offense. Terus sekarang kita kombinasikan. Kekerasan seksual, residivis, argonya re-offense. Kita mau mengatakan apa? Ini makhluk yang luar biasa berbahaya. Itu sebabnya sejak awal saya tidak mau langsung kita tergopoh-gopoh bicara tentang aspek disabilitas. Tapi kita kunci dulu ini, kita kunci pemahaman kita kunci hati kita bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan yang sangat serius, terlebih ketika dilakukan oleh residivis dan kita tidak punya pilihan. Sesuai amanat Undang-Undang TPKS, kita memang harus memberikan keberpihakan ekstra terhadap korban-korban kekerasan seksual. Mohon maaf, tapi
kalau lihat beberapa kasus lalu, kalau dari rentetan beberapa kasus lebih dari satu orang begitu, ada sebutan semacam, mohon maaf, predator begitu, Mas Rizal? Tepat, tapi predator memang istilah populer ya, istilah populer untuk menunjukkan betapa lagi-lagi ini manusia sudah seperti monster, sudah seperti hewan buas yang kerjanya adalah memangsa sana, memangsa sini dan seterusnya. Itu untuk mendramatisasi sebuah situasi menurut saya oke-oke saja. Tapi dari sudut pandang keilmuan psikologi forensik, saya memilih menggunakan kata residivis. Baik, Pak Fikar, terkait dengan, mohon maaf, keaktifan lagi dari korban-korban ini, apa yang kemudian tadi sudah dibahas oleh Mas Reza begitu, terkait dengan membonceng pelaku, lalu juga membayar homestay. Bagaimana kalau lihat dari sisi hukum pidana ketika nanti di pengadilan? Iya, gini, sebuah peristiwa pidana itu akan terjadi kalau yang pertama ada pelakunya, yang kedua pasti ada korbannya, kan begitu. Ya. Nah, bagaimana peristiwa itu terjadi? Nah, itu tadi ada banyak variasi peristiwa yang bisa jadi. Tetapi intinya adalah ada dua pihak itu tadi. Ada pelakunya, ada korbannya. Gitu. Intinya itu bahwa ada interaksinya dengan tadi rayuan dan sebagainya sampai kemudian dalam situasi yang normal justru korbannya yang yang sepertinya nyosor atau ini pelaku gitu ya. Itu sangat mungkin terjadi itu gitu. Tetapi yang pasti itu tadi dari sudut hukum pidana itu ada yang merasa menjadi korban, ya, yang kemudian korban ini kemudian juga menjadi pelaku. Nah, soalnya itu tadi pelaku itu bisa juga bilang begini, loh, saya tidak pernah melakukan sesuatu yang merugikan Anda, justru itu juga kemauan Anda, kan bisa bilang suka sama suka itu. Begitu. Ya, suka sama suka dan sebagainya gitu. Nah, itu yang jadi soal itu. Nah, apalagi dalam tindak pidana kekerasan seksual, ya. Apa betul ada kekerasan? Walaupun kekerasan itu bisa tiga, ada kekerasan fisik, psikis, kekerasan ekonomis gitu. Nah, kekerasan yang mana yang terjadi? Pasti kan larinya ke soal kekerasan psikis, kan begitu. Fisik, orang cacat nggak mungkin melakukan penekanan dengan cara fisik, kan begitu, ya kan? Ekonomi sangat mungkin, umpamanya dengan tadinya memancing, memberi kemudian ada semacam ketergantungan gitu ya. Nah, bisa juga seperti itu sebenarnya. Tapi yang paling dominan adalah itu tadi, yang terjadi adalah kekerasan psikis gitu. Salah satunya adalah umpamanya dengan yang tadi dikatakan menyimpan rahasia korban gitu. Jadi ketika dia memegang kuncinya yaitu rahasia korban, dia bisa kemudian melakukan intimidasi atau semacam penekanan-penekanan supaya korban mengikuti kemauannya. Oke. Baik. Terkait hal ini Pak Arianto, tanggapan Anda? Ya, tanggapan saya ingin berpesan pada Polri. Jadi ini, dan kemudian berpesan pada para korban. Ini peristiwa ini tadinya tuh gelap gulita. Sekarang menjadi terang benderang karena apa? Karena banyak saksi-saksi yang berani ngomong. Makanya saya berharap para saksi-saksi yang selama ini ketakutan, malu dan sebagainya, tolong sampaikan data itu pada polisi. Entah secara diem-diem atau entah cuma pakai pernyataan tertulis, kalau supaya tidak terganggu nanti itu ya. Tapi intinya kita membutuhkan keterangan sebanyak-banyaknya supaya polisi itu nanti bisa memberkas dalam berkas dan itu disampaikan di pengadilan sehingga nanti apa keterangan-keterangan yang tadi dibilang itu hipotesa dan sebagainya. Nanti kalau diomongkan di pengadilan itu menjadi bukti, alat bukti. Nah, itu. Makanya itu saya bilang pada polisi, cari sebanyak mungkin saksi ataupun alat bukti yang saintifik, kemudian berkas sebanyak-banyak mungkin, kasihkan pada jaksa supaya jaksa lebih terang benderang, mudah gitu. Nggak usah ragu-ragu. Pokoknya penyidikan itu adalah mencari kejadian itu yang sebenarnya itu apa yang terjadi kan gitu. Nah, kalau yang tersembunyi kita sudah mau kelihatan kemudian kita nggak gubris hanya gara-gara ini nggak relevan, salah besar itu. Mumpung ada ini kesempatan untuk menggali itu tadi ya. Galilah sebanyak mungkin, tapi harus diberkas supaya nanti yang memutuskan hakim. Gitu. Saya kira itu pesan saya. Terima kasih. Ya. Saya ingin menimpali apa yang menjadi ujangan Pak Arianto untuk kantornya sendiri. Ujangan dari penasihat ahli Polri. Penderitaan korban kekerasan seksual sesungguhnya tidak bisa diangkakan. Tidak mungkinlah kita akan bisa menemukan satuan rupiah untuk menggambarkan penderitaan, ketakutan, kengerian, kesedihan, trauma dan seterusnya yang dialami oleh korban. Tapi tanda petik untuk menambah semangat para korban untuk melapor.
penting bagi kita untuk mengingatkan para korban itu bahwa korban kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi, ganti rugi dari pelaku. Dari pelaku. Restitusi dari pelaku. Karena itu, di samping Polda NTB membuka posko, berarti proaktif untuk mengundang para korban untuk lapor. Menurut saya tidak ada salahnya seandainya LPSK pun sejak dini mulai berhitung, membuka kalkulatornya. Tadi pagi Pak Kapolda lapor saya, Pak. Pak, kami sudah menghubungi LPSK untuk didapatkan restitusi. Saya kan nggak ngerti apa itu restitusi. Itu Pak, restitusi rugi dari pelaku. Terus siapa yang ngasih? Berapa? Itu yang menentukan LPSK. Tapi yang ngasih restitusi adalah pelaku. Itu. Nah, itu di beberapa negara seperti Australia misalnya, di sana dikenal istilah victim impact statement. Memahami betapa pedihnya penderitaan korban, kemudian harus diperiksa polisi, kemudian masuk ke ruang sidang ditanya-tanyai lagi, barangkali juga mendapatkan tekanan dari masyarakat. Maka kehadiran korban di ruang sidang itu bisa tergantikan oleh victim impact statement. Victim impact statement berisi beberapa lembar itu semua curahan hati dari korban, termasuk apa yang korban inginkan dari pelaku. Itu disampaikan di sana, dibacakan ke majelis hakim. Sehingga majelis hakim tanpa secara fisik bertemu dengan korban, tapi diharapkan majelis hakim bisa menghayati betul segala kesengsaraan yang sudah kadung dialami oleh para korban. Apakah itu juga bisa diterapkan dalam pengadilan Indonesia, Pak Fikar? Bisa sepanjang bukti itu tidak berdiri sendiri gitu. Kalau dia berdiri sendiri. Maksudnya umpamanya tadi berkesesuaian, ada semacam persoalan. Jadi harus ada kesesuaian dengan alat bukti yang lain. Gitu. Jadi tetap harus ada korelasinya gitu dengan alat bukti yang lain. Ya, karena kan ini pengadilan yang cukup sensitif begitu dengan kasus ini. Iya, kan gini, untuk kasus ini kan juga pengadilannya kan khusus. Maksud saya khusus tuh tertutup. Tidak nanti aja waktu putusan bisa terbuka gitu. Tetapi prosesnya sejak awal itu kan tertutup gitu. Nah, karena itu sangat mungkin itu dibuka semua gitu. Tetapi itu tadi saya bilang bagaimana mengkorelasikan formulasi satu kerugian gitu ya dengan keterangan saksi-saksi yang lain gitu. Kalau dia berdiri sendiri juga mungkin agak sulit juga gitu. Ya kan itu ya akhirnya juga lari ke kewenangan hakim untuk memutus gitu. Pantas nggak umpamanya diputus kerugiannya sekian dan sekian gitu. Nah itu yang akhirnya kembali kepada kewenangan hakim juga. Baik, saya langsung ke Mas Kurniadi kembali. Mas Kur, kalau berbicara terkait hal ini, kembali kami mengedepankan asas praduga tak bersalah begitu terhadap Agus Iwas. Tapi kalau berbicara terkait dengan kondisi psikologis dengan banyaknya sorotan berbagai pihak terkait dengan kasus dari Agus Iwas ini, bagaimana sebetulnya kondisi terkini dari Agus Iwas sekarang? Baik. Jadi di awal saya sudah sampaikan tadi bahwa dengan konstelasi di ruang publik hingga dengan saat ini, per siang tadi saya sudah menelpon Iwas gitu kan untuk menanyakan bagaimana kondisi apa segala macam. Itu kami selaku kuasa hukum setiap hari pergi mengunjungi, kalau tidak sempat mengunjungi kami via telepon. Jadi tadi Iwas bercerita, kemudian ibunya juga menyampaikan gitu bahwa dengan adanya opini-opini yang kemudian menggiring mengarah kepada stigma gitu kan, bahwa dia ini adalah orang yang sudah bersalah gitu kan, tanpa belum adanya vonis atau putusan pengadilan gitu, membuat dia secara pribadi merasa sangat tertekan. Kemudian terlebih lagi dengan adanya berita-berita yang begitu liar, yang kemudian sampai pada ada yang berita yang menyampaikan bahwa ibunya juga turut terlibat gitu. Ini sangat sangat mengenaskan kalau bagi kami ya, dalam koridor negara Indonesia yang adalah merupakan negara hukum berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Tidak seperti itu kalau negara hukum. Makanya saya dari awal menyampaikan bahwa kedepankan dulu gitu kan hal-hal seperti ini, diskusi-diskusi di ruang publik seperti ini harus kita juga memberikan edukasi. Jangan kemudian hanya sekedar men-stressing mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah. Itu nanti
ada tempatnya gitu, yaitu di hadapan persidangan. Gitu. Jadi kondisi terkini Agus adalah secara psikologis Agus, ibunya, keluarga besarnya ya merasa bahwa kehidupan sosialnya sangat tidak baik gitu. Tetangga, kemudian teman, bahkan keluarga sendiri gitu kan sudah mencap dia sebagai orang yang jelek seperti itu gitu. Nah, ini sebenarnya yang melalui kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan secara serius kepada Pak Djoko Djumadi, singkat saja Mas. Selaku Ketua Komisi KDD untuk kita lebih bersinergi, gitu kan, untuk kemudian bisa bersama-sama bagaimana memberikan pemenuhan hak-hak terhadap IWAS gitu. Baik. Termasuk juga kami berharap agar KDD turut mensikapi adanya polemik di media, di ruang publik yang menyudutkan IWAS gitu. Seharusnya di sini KDD juga hadir untuk memberikan informasi yang berimbang, gitu. Jadi ini yang sangat kami perlukan. Kuasa hukum tadi mengharapkan sinergi begitu ya. Ya, singkat saja Mas, singkat saja, waktu kita singkat ya. Ya, yang kami keaktifan dari KDD untuk melakukan asesmen terhadap IWAS. Gitu. Karena bagaimanapun semua harus dipersiapkan, gitu kan? Karena ujungnya kita tidak tahu. Ini kan terkait dengan penahanan, ada isu dia akan ditahan. Tolonglah diasesmen siapa yang nanti itu kan yang bisa memberikan pelayanan untuk seperti contoh dia mandi, kemudian buang air besar, kemudian buang air kecil dan segala sesuatu yang dia tidak bisa lakukan gitu. Ini kan harus dipersiapkan juga. Gitu. Kita sudah tangkap isunya, Mas Kurniadi. Kita akan minta respon langsung dari Pak Djoko. Ya, Pak Djoko silakan Pak. Respon Anda. Baik, pertama memang kita sangat proaktif. Kami sudah mempersiapkan untuk pemeriksaan psikologi dan psikiater, itu Dinas Kesehatan Kota Mataram sudah siap. Namun sampai hari ini memang kita masih menunggu kesediaan dari saudara IWAS. Yang kedua terkait dengan persiapan tadi, itu yang juga sudah kami lakukan dengan cara salah satunya adalah mempersiapkan tadi di lapas lembaga pemasyarakatan seperti apa. Itu yang kita komunikasikan dengan lapas. Kesiapan itulah yang kemudian kemarin kita lakukan. Bagaimana nanti lapas kalau terpaksa, kalau kemudian ada opsi harus kemudian saudara IWAS ditahan atau saudara IWAS masuk lembaga pemasyarakatan, bagaimana lapas harus siap? Mulai dari sarana dan prasarananya, yang tadi yang saya sampaikan bahwa lapas Lombok Barat itu sudah ada kamar khusus untuk lansia dan disabilitas. Yang kedua kami sampaikan juga, bagaimana dengan ketersediaan tenaga pendamping. Nah itu juga sudah disiapkan. Jadi proses itulah yang kami lakukan saat sekarang. Termasuk ketika kami menyampaikan berbagai persoalan bahwa ini harus imbang, iya ini kita sampaikan. Tadi kita sampaikan bahwa ini ada versi korban, ini ada versi pelaku yang harus sama-sama kita edukasi. Nanti terserah bagaimana hakim memutus, kita tunggu saja. Yang jelas asas praduga tidak bersalah memang harus diperdebatkan. Terima kasih. Ya, Mas Reza, harapan terkait dengan kasus ini? Singkat saja. Saya ingin menjadi warga negara yang baik dengan mencoba menjiwai apa suasana batin yang coba dibangun lewat undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Dengan cara berpikir dan cara bersikap semacam itu, maka sungguh-sungguh saya berharap bahwa apa boleh buat seluruh pelaku kekerasan seksual dihukum seberat-beratnya. Tidak hanya hukuman penjara, tidak hanya hukuman denda, tetapi juga kewajiban bagi seluruh pelaku kekerasan seksual untuk membayar ganti rugi atau restitusi kepada korban. Itu sangat penting. Proses saat ini masih terus berlangsung, kita masih nantikan proses peradilan, tapi setidaknya tadi dihukum seberat-beratnya. Pak Fikar, singkat saja. Iya, saya kira dalam perspektif pidana, siapa yang melakukan perbuatan ya dia harus dihukum gitu. Dan hukuman itu sesuai dengan kadar perbuatannya. Sesuai kadar perbuatannya. Ya, baik. Bahwa ada
keadaan-keadaan yang bisa dipertimbangkan oleh hakim sebagai yang memberatkan atau yang meringankan. Nah, itu nanti kita serahkan seluruhnya pada kewenangan hakim. Kewenangan hakim nantinya. Terakhir Pak Arianto, singkat saja. Kesempatan bagus penyidik sebanyak-banyaknya nyari saksi, bukti saintifik, kemudian kumpulkan di dalam berkas. Mudah-mudahan bulan depan sudah dikirimkan lagi berkas yang lengkap dan ini kasus ini sudah masuk ke persidangan sehingga tidak liar di sini. Ya, semoga tidak liar di diskusi. Melati terakhir, Mbak Melati mungkin bisa disampaikan harapannya terhadap pengusutan dari kasus ini. Silakan, singkat saja Mbak Melati. Ya, semoga cepat selesai aja sih dan pelaku cepat ditangani biar tidak ada korban lain, itu aja sih Pak. Baik, terima kasih atas kesaksian Anda di Fokus Terkini edisi malam hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan ke Pak Joko, Mas Kurniadi, Mas Fikar, Pak Fikar terima kasih, Mas Reza terima kasih, Pak Arianto terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Kita nantikan proses yang saat ini terus berlangsung, pemeriksaan, rekonstruksi, serta hingga nanti bolanya akan hadir di pengadilan dan juga tergantung pada hakim nanti apa yang tadi sudah disampaikan Pak Fikar. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.